dia merasakan kedamaian. Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan as-sa'adah hiya tuma'nina wa insijam raha dakhili. Sama kurang lebih. Kebahagiaan itu adalah ketentraman, kedamaian di hati, dan rasa senang, ada rahat di dalam batin kita. Jadi inti kebahagiaan itu adalah di dalam hati kita. Ada perbedaan antara kebahagiaan dan kesuksesan. Tadi Ana Mas yang mengatakan bahwasanya orang yang bisa menggapai sesuatu yang dia cita-citakan, itu orang yang berbahagia. Kebahagiaan beda dengan kesuksesan. Kesuksesan adalah menggapai tujuan. Orang sukses, dia kepingin jadi orang kaya, jadi orang kaya. Dia sukses. Tapi apakah dia berbahagia? Belum tentu. Orang itu belum tentu berbahagia. Kita mungkin punya teman-teman pulang dari sini kaya, berhasil, punya rumah, punya toko, dan usaha. Kita sebut orang itu orang yang sukses. Karena apa? Kita lihat berhasil dia dalam hidupnya. Tapi bahagia nanti dulu. Kita harus timbang dulu apakah dia bahagia atau tidak. Banyak orang yang berburu kebahagiaan ini di medan yang salah. Ada sebagian dari mereka yang memancing kebahagiaan di danau yang tidak benar. Bahkan ada di antara mereka yang lari mengejar kebahagiaan tidak di jalan yang benar. Sehingga orang yang seperti ini, dia seperti seorang yang mencari mutiara di padang pasir yang panas dan gersang. Dia berangkat dengan segala peralatannya, air minum, makanan, teh. Dia berangkat ke padang pasir untuk cari apa? Mutiara. Berhari-hari dia cari mutiara. Setelah semua perbekalan dia habis, air habis, apa yang dia dapat? Gak dapat apa-apa. Akhirnya dia pulang dengan segala rasa kekesalan, dan mentalnya dia terbebani karena nggak dapat ternyata. Kebahagiaan yang dia cari di sana hilang bersama panasnya mentari padang pasir. Kenapa? Karena dia mencari di tempat yang salah kebahagiaan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia. Saya optimis semua yang hadir di sini berbahagia, karena pertanyaan-pertanyaan tadi menandakan bahwasanya antum semua berbahagia. Kalaupun ada yang belum berbahagia, semoga setelah pulang dari pengajian ini kira-kira bisa dia membawa sedikit kebahagiaan atau meluruskan kebahagiaan semua yang dia dapat selama itu. Ada orang berpendapat kalau saya kebahagiaan itu ada di harta. Orang yang kaya, orang yang rumahnya mewah, orang yang pembantunya banyak adalah orang yang berbahagia. Rumah mewah, mobil ada, semua jenis makanan ada di meja makannya. Dia mau makan tinggal panggil. Orang itu adalah orang yang berbahagia. Sehingga orang yang berpandangan seperti ini, itu dia akan bekerja, memeras keringat dia, berpeluh, bersusah payah untuk mendapatkan harta. Karena insya Allah, dan saya yakin tidak ada di dunia ini orang yang mencari kesengsaraan. Apakah ada yang dari Indonesia berangkat ke Jeddah? Kenapa? Saya kepingin susah. Ada nggak? Kenapa? Saya selama ini senang di Indonesia. Makanya saya ke Saudi sekarang kepingin gimana hidup susah gitu. Ada nggak? Kira-kira ada yang di Indonesia senang terus ke sini kepingin susah? Nggak ada. Orang kafir pun, orang kafir yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhir, dia juga mencari kebahagiaan. Makanya kita lihat banyak jalan-jalan yang ditempuh demi untuk mencari kebahagiaan. Salah satunya kebahagiaan dengan harta. Maka banyak orang kerja keras mengumpulkan harta bahkan dari segala jalan. Halal haram hantam saja. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, sekarang ini definisi halal itu sudah banyak berubah di masyarakat. Halal mahalla bil yad, halal itu yang kita dapat dengan tangan kita halal.
Kalau yang masih ada di orang yang belum halal, masih punya orang. Tapi kalau sudah di tangan, halal, halal dia sudah ada di tangan kata dia. Dan apakah betul kebahagiaan itu dengan harta? Kalau kita lihat orang-orang kaya, antum mungkin punyalah orang-orang di kampung yang kaya, yang sukses pulang dari Saudi, pulang dari luar negeri. Apakah mereka bahagia hidupnya? Kalau bahagia tadi kita katakan adalah ketentraman jiwa, kedamaian hati dan batin, tentram, damai jiwanya. Apakah orang kaya damai jiwanya, tentram batin? Antum melihat orang yang kaya, apakah tentram jiwa? Majikan antum untuk kerja, iya. Majikan antum, masya Allah. Antum kerja sebagai apa di sini? Supir, oke. Ini kita punya contoh sebagai supir. Yang jelas dia bisa datangkan supir punya fulus. Kalau nggak punya fulus nggak datangkan supir. Kira-kira majikan antum bahagia nggak tuh? Bahagia, senang hidupnya, nggak pernah ribut gitu kan. Gaji lancar terus, alhamdulillah. Majikannya bahagia. Ada yang majikannya nggak bahagia? Angkat tangan. Kayaknya semua majikannya bahagia. Orang kaya. Orang kaya. Kalau ukuran kebahagiaan itu adalah fulus, maka yang kaya aja yang bahagia. Pernah seorang syekh bersama rombongan di Riyadh, dia berangkat ke salah satu konglomerat di Riyadh. Orang kaya yang mau membantu bikin suatu proyek. Orang kaya itu telepon, datang ke sini. Pas waktu itu musim dingin, ya seperti sekarang. Datang ngobrol, teken, iya udah selesai. Terima kasih banyak kata mas syekhnya. Syekh, anak mau tanya, anak punya masalah. Apa masalahnya? Anak nggak bisa tidur kalau malam. Nggak bisa tidur, kenapa kata dia? Pak dokter. Gimana mau ke dokter anak ini kata dia? Kalau mau tidur mikirin fulus saja sama kata dia. Harta anak banyak, anak mikir harta anak yang di langit, yang di tanah, yang di luar negeri. Setiap satu permasalahan selesai, datang masalah lagi. Karena dalam kehidupan ini orang yang banyak fulusnya, yang banyak proyeknya, yang banyak pabriknya, berarti banyak masalahnya. Orang sekarang ngurus satu orang bermasalah, gimana kalau dia punya pekerjaan jumlahnya ribuan. Dia punya proyek di Kanada, di Amerika, nggak bisa tidur mikirin itu katanya. Katanya Syekh, ya alik amwalaka billah. Hartamu kau ikat dengan Allah tadi. Maka kau akan bisa tidur insyaallah. Ya syukuran Syekh tadi. Ada pulang. Pas keluar dari rumahnya, lewat pinggir jalan lihat tukang angkat hama uli dengan talinya dia. Biasanya kalau di sini kan yang dorong-dorong itu ngangkat, dia punya tali untuk ngikat barangnya di pasar-pasar itu. Talinya itu dia kumpulin, dia beber kartun, talinya itu dibikin bantal sama dia. Kata Syekh ini inna lasma'u syakhira, kita dengar suara ngoroknya dia itu dari jauh kata dia. Nikmat banget subhanallah. Bayangkan dia nggak punya apa-apa. Orang kaya yang fulusnya banyak nggak bisa tidur malam. Ini orang subhanallah. Mungkin dia fulusnya yang hari itu buat hari itu, tapi dia bisa tidur beralaskan kartun, berbantalkan tali. La haula wala quwwata illa billah. Kembali kebahagiaan tidak berada dalam harta. Bahkan banyak orang-orang kaya yang tersiksa dengan hartanya. Kita akan bahas masalah itu nanti. Kemudian ada yang berpandangan bahwasanya kebahagiaan itu berada di kedudukan dan kekuasaan. Orang yang berkedudukan tinggi, yang berpangkat, yang menjadi pejabat, yang kemana-mana dia dikawal, yang perintahnya selalu didengar, yang tidak pernah disuruh, selalu nyuruh, itu orang yang berbahagia. Kenapa? Dia mau kemana-mana aman, ada yang jaga dia. Dia mau minta apa, bakal diberikan apa yang dia minta. Karena dia pejabat,